Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putri Asmi Pamuji dari Prodi Hukum Tata Negara ingin mereview dan mengkritisi kedua jurnal untuk mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Jurnal pertama yaitu berjudul Peraturan Perundang-undangan yang bersifat kriminogen atau criminogenic legislation, yaitu peraturan perundang-undangan yang dilakukan atau dibentuk untuk atas tindak pidana baru atau kriminogen menurut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 atas perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999, yaitu tentang syarat dan tata cara melaksanakan hak warga binaan permasyarakatan di dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, yaitu sebagai suatu kasus terdapat peristiwa huru-hara yang melibatkan lapas atau lembaga pemberdayaan manusia di daerah Tanjung Gusta, Sumatera Utara, yaitu di sana para narapidana kesulitan untuk buang air ataupun mandi karena mengira pemasukan airnya terhambat atau berkurang. Itu disebabkan karena sifat diskriminatif para pejabat tinggi di daerah para narapidana tersebut. Itu menyebabkan para narapidana menjadi bersifat hopeless atau tidak memiliki harapan untuk kembali ke jalan yang benar ataupun mendapat remisi untuk tindakan baik yang telah mereka lakukan agar bisa mendapat remisi. Remisi itu adalah pengurangan hukuman supaya ia bisa kembali ke keluarganya dengan cepat dikarenakan tindakan diskriminatif para pejabat tinggi yang ada, yaitu sebagaimana kita ketahui dalam pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012 disebutkan pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. Kedua, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan korupsi. Ketiga adalah telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPIS atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adanya rumusan pasal yang kacau menandakan bahwa PP nomor 99 tahun 2012 dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan pembahasan yang matang. Walaupun jenisnya PP, tidak ada salahnya sebelum menggarap PP tersebut juga disediakan semacam naskah akademik dapat berupa penjelasan maupun keterangan, apalagi mengingat materi muatannya cukup krusial. Dengan adanya penjelasan maupun keterangan dapat memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan dan perancang atau legal drafter. Pemangku kepentingan, khususnya yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan, berupa informasi yang memadai dalam menunjang pengambilan kebijakan, sedangkan bagi legal drafter berfungsi sebagai acuan mengenai apa yang akan diatur dalam bentuk kalimat peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah jurnal dengan judul Konsep Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlees dan A. Hamidza At-Tamimi dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan NKRI yang berasaskan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya, konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum asli dari Indonesia.
menjadi asas yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila berperan penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang merupakan lembaga kredibel yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan negara, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: pertama, asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan ini mengartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kedua, yaitu asas kelembagaan. Asas kelembagaan ini merupakan atau pejabat pembentuk yang tepat, mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini mengartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan. Maksudnya yaitu asas ini mengartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam adalah asas kejelasan rumusan, yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Yang ketujuh adalah asas keterbukaan. Asas ini mengartikan bahwa dalam pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas equality before the law. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. Persamaan di hadapan hukum berfungsi sebagai tolak ukur persamaan hak dalam memperoleh keadilan tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Karena pada dasarnya semua manusia atau masyarakat memiliki peran yang sama di mata hukum, maupun itu kaya atau miskin atau derajatnya tinggi, itu semua sama di mata hukum. Jadi kesimpulannya yaitu jurnal pertama membahas tentang tindakan diskriminatif yang melenceng dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang diskriminasi narapidana oleh pejabat tinggi atas pasokan air bersih. Yang kedua yaitu tentang konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia yang selalu mengedepankan asas-asas untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang baik di mata masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.